Oke, day 12. Day 12 kita mau, ada yang bisa nebak? Kita mau stretching ya. Tapi stretchingnya ini beda karena kita nggak sekedar stretching. Jadi ini adalah cara stretching yang benar ya. Jadi kalau nanti Anda ikutin dari day 1, day 2 dan seterusnya sampai hari ini, itu Anda bisa perhatikan bahwa kita punya step by step menambah satu persatu untuk tiap elemen ya kan. Kemarin kita ada nambah pemanasan, terus ada breathing. Nah, terus sekarang kita ada nambah lagi ini stretching ya. Stretching ini basically Anda bisa lakukan habis latihan itu sebagai pendinginan ya. Dan kenapa stretching ini muncul setelah kita kemarin posting untuk breath work alias pernafasan? Karena nanti pendinginan yang benar itu dia akan melibatkan latihan pernafasan juga yang benar gitu ya. Jadi pernafasan yang benar akan memberikan hasil yang baik juga, yang bagus untuk stretching kita ya. So stretching untuk kali ini nah, first thing first, jadi sebelum Anda lakukan stretching, pastikan Anda warm up dulu ya. Walaupun ini rest day, make sure kita tidak pernah static stretch itu dalam kondisi ototnya masih dingin. Jadi Anda baiknya lakukan warm up, ada di video day 3 ya. Ada di video day 3 Anda bisa warm up, latihan mobility dahulu, baru latihan ini gitu ya. Rest day ya, rest day tapi kita latihan sangat ringan, jadi ini nggak ada intensitas seperti itu ya. Oke, terus apa lagi? So jadi nanti Anda sebelum melakukan ini, make sure Anda pemanasan dulu ya, pakai mobility, terus baru Anda bisa kesini ya. Terus make sure juga pemanasannya Anda libatkan hip hinge, warm up yang latihan yang menjadi warm up kemarin ya. Hip hinge sebenarnya ini lanjutan untuk hip hinge juga. Kalau Anda sudah lakukan hip hinge dengan benar, harusnya stretching ini Anda nggak akan punya masalah ya. Stretching yang kita mau adalah seperti ini. Nah, ini ya, stretchingnya seperti ini. Ini poin. Nah, stretching ini adalah stretching untuk seluruh posterior chain tubuh bagian belakangnya kita ya, terutama untuk betis, hamstring, kemudian pantat. Nah, tapi ingat, stretching ini tidak ditujukan untuk lower back ya. Ingat itu baik-baik. Jadi ketika nanti Anda melakukan hal ini, kemudian ininya lower backnya terasa ketarik, berarti keliru gerakannya ya, atau fokusnya salah gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, cuman menuju ke sini nih yang kita mau bahas gitu ya. Jadi pemanasan dahulu. Pemanasannya adalah nanti Anda hip hinge. Jadi ketika hip hinge, hip hinge itu kan sebenarnya kita belajar untuk menunduk, tapi dengan pakai hip gitu ya. Persendian itu pakai hip, bukan nunduk pakai lower back. Itu tujuan hip hinge dan juga untuk bagusin squat. Nah, sekarang dengan prinsip yang sama, prinsip duduk seperti ini, kita mau hip hinge ya. Hip hinge kita tetap lurus dan mau ke depan ya. Say seperti ini. Oke, ada tongkat. Nah, ini tetap lurus nih ya. Nah, poinnya adalah Anda maju maksimal sampai poin titik lower back Anda mulai melengkung. Nah, ini kuncinya ya. Anda maju ke depan. Nah, Anda nunduk ke depan seperti hip hinge. Ingat, Anda nunduk ke depan sampai poin titik lower back Anda mulai melengkung ya. Nah, let's say Anda maksimal di sini. Berarti ini poin maksimal Anda di sini ya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Tadi tongkat yang ini Anda bisa taruh di sini ya. Nah, Anda bisa maju ke depan. Ya. Jadi ini tujuannya bukan untuk melengkungkan lower back. Ya. Ini bukan untuk melengkungkan lower back, tapi tujuannya adalah supaya Anda bisa bending itu dari hip. Jadi seperti ini Anda maju ke depan. Nah, ini. Kalau Anda poin itu jauh lebih bagus, karena kalau poin Anda kan
apa ya, menghindari triple stretch. Itu yang terakhir itu di betis. Kalau Anda flex seperti ini, betis Anda akan ikut ketarik. Nah itu nanti ada triple ya, stretchnya ada 3, jadi betis, paha, hamstring, dan hip extensor. Nah ini ada 3. Nah kita mau ini poin dulu supaya untuk betisnya nggak begitu narik dulu. So jadi untuk gini aja. Nah ini tarik ke depan ya. Jadi seperti Anda tuh mau ke depan seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke. Nah let's say misalnya Anda di posisi ini, kemudian Anda merasa sakit untuk maju. Jadi ini poinnya. Jadi Anda berhenti persis di sini, 1 titik sebelum ada poin sakit. Nah kemudian Anda maju lagi sampai poin ketarik di pantat ya. Kita mau ketarik di pantat dan hamstring. Oke. Kita mau ketarik di hamstring, paha belakang, dan di pantat ya, bukan di lower back. So jadi Anda maju. Nah di poin paling sakit ini, nah di sini ini yang kita sebut restoratif karena dia akan melibatkan pernafasan. Jadi Anda lihat balik rest day yang terakhir. Nah di posisi yang terakhir seperti ini, posisi yang sakit ini, Anda stay dulu di sana dan Anda breath work, ikutin flow yang kemarin, rest day yang terakhir. Ya. Jadi Anda hold, nafas, ya, ambil nafas, pernafasan diafragma, kemudian ditahan, buang, buang. Nah, waktu buang Anda bisa semakin stretch maju ke depan, ya. Buang, terus tahan lagi, terus ambil nafas sebentar, ambil nafas yang panjang sambil Anda lepaskan tarikannya, tahan. Nah, waktu buang Anda bisa turun lagi lebih dalam. Gitu ya. Ambil nafas lagi, lepas lagi, baru stretch lagi. Nah, di sini nanti Anda akan belajar bahwa di sini kita memerlukan ketenangan ya. Semakin Anda mencengkeram atau grab rasa sakitnya tadi, itu biasanya Anda akan semakin sakit ya. Jadi poinnya adalah supaya Anda bisa melepaskan rasa sakit, Anda perlu melepaskan ketegangan. Ini ya, di sekitar leher yang paling atas ini ya, atau di kira-kira di sinilah, di bawah kepala. Jadi Anda perintahkan dulu di sana untuk relax dulu. Nah nanti sambil nafas, nah itu nanti uniknya apa? Setelah ketegangan di leher sini rilis, maka ketegangan di otot dan di syaraf sini juga akan ikut rilis ya. Jadi ini bagusnya bahwa memang mind atau pikiran mempengaruhi tubuh, dan tapi dari tubuh kita juga bisa mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tubuh, tubuh mempengaruhi pikiran ya. Ini prinsipnya luar biasa. Jadi Anda bisa terapkan di latihan yang satu ini ya. Jadi untuk stretching. Jadi nggak cuman asal stretching gitu ya, jadi kita mindful stretching, ada tujuannya juga. Oke, nah di posisi ini misalnya Anda sudah oke, nah let's say di posisi maksimal seperti ini, nah ini Anda bisa nafas gitu ya. Nah nafas, nah nanti dari latihan ini aja keringatnya bisa banyak banget gitu ya. Nah ini sampai poin ya, tiap orang nanti akan memiliki poin flexibility yang berbeda-beda, nanti sesuaikan dengan diri Anda ya. Tujuannya bukan langsung bisa cium lutut, enggak ya. Tujuannya adalah supaya Anda belajar kontrol muscle beserta dengan pikiran ya. Ya nanti akhirnya sampai stretching seperti ini lumayan ya. Kalau sudah biasa, oke lah. Ya, ingat tadi poinnya lower back gak boleh sakit. Oke. Ada banyak bentuk nanti stretching, tapi untuk yang kali ini kita belajar yang satu ini dulu. Jadi nanti ya kita tambah satu-satu lah ya. Kemudian
Ya kira-kira Anda lakukan ini kira-kira 10 menitan itu sudah cukup, udah oke banget. Jadi nanti ya setelah selesai ini biasanya tubuh kita nanti atau tubuh Anda rasanya enak sih, enteng ya, lebih enak, enteng. Pikiran juga lebih seger gitu ya. Nah, jadi cocok kalau misalnya sangat cocok kalau di akhir jam-jam sore puasa mau berbuka itu cocok banget. Dan satu hal lagi, stretching ini akan semakin lebih mempermudah karena kondisi puasa gitu ya. Jadi kalau tingkat glukosa atau gula darahnya rendah, atau biasanya kalau Anda pernah jalanin diet keto, itu adalah yang paling mudah ketika kita mau stretching gitu ya, waktu diet keto. Dan di puasa ini juga sama. Jadi ketika Anda puasa ini, itu adalah saat atau poin yang paling tepat kalau mau belajar flexibility ini ya, ketimbang Anda waktu nggak puasa itu beda banget. Nanti Anda bisa coba, oke? Mungkin ini penjelasan singkat untuk restoratif day ya, walaupun rest day tapi bisa membuat Anda teman-teman bisa lebih punya manfaat gitu ya untuk tetap latihan. Oke, sekian dulu videonya, sampai jumpa di video esok.